Polo jaket. Pernah dengar di harga berapa? Pernah lihat. 12 juta. 12 juta ini sementara cuman 5 juta 800. Kulit asli. Kulit asli yang membedakan hanya merek saja. Iya. Merek saja. Polo jaket. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman, nah yang mau keluar negeri ini kayaknya cocok nih. Ya, kalau pelaku usaha tidak kebal ya tidak pelaku namanya. Pernah jatuh bangun lagi. Udah banyak merasakan itu. Ya, sudah pasti. Kalau langsung kena keringat itu, apalagi ini ya, kena keringat tidak langsung dibersihkan, langsung ada pulau dari Sabang sampai Merauke di sini. Biasanya kalau pakai topi. Ini cocok nggak? Nih, cocok nggak nih? Bukan yang begini, bukan yang begini. Itu saya bilang. Oke. Kalau lokal memang rata-rata yang begitu. Bapak-bapak itu, Osfor pergi mancor, pergi mencari organ. Iya kan? Tapi yang begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfi Faromi. Nah, kali ini kita sudah berada di satu tempat ya, mungkin teman-teman di rumah bisa lihat di sini ada beberapa produk hasil dari bahan kulit ya, ada jaket, kemudian tas, sepatu dan lain-lain, produk-produk lainnya, dan di samping saya sudah ada ownernya. Nah, kawan-kawan yang penasaran mungkin sudah pernah dengar nama besarnya Minangkayo. Nah, beliau merupakan owner dari Minangkayo. Nah, Minangkayo itu sendiri apa, bergerak di bidang apa. Nah, sekarang sudah hadir, bukan sudah hadir ya, saya yang berkunjung ke sini ya. Saya yang berkunjung ke sini bersama bintang tamu kita, Kak Friska. Kak Friska, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kita akan bercerita sedikit banyak tentang profil Minangkayo ya. Kenapa namanya Minangkayo dan segala macamnya. Nah, Kak Friska sudah lama memulai usaha ini, Kak? Memulai bisnis ini mungkin perintisannya tuh dari tahun 2008. 2008? Iya, betul. Iya, 2008. Iya. Sudah berapa tahun itu ya? 14 tahun ya? Lebih kurang. 2008, sorry. 18 tahun. Lebih kurang ya. Iya. Itu sudah langsung sebesar ini belum atau? Dong, belum. Awal ceritanya kita merintisnya di air terjun Lembahanai. Nah, terjun Lembahanai. Kenapa di situ, Kak, mulai? Iya. Itu di situ saya ada mama di situ, ada galeri juga di situ, kecil dulu Bang. Akhirnya kita di situ berdagang lah ya, menggale. Menggale yang di situ saya jual itu fokusnya oleh-oleh. Oh, untuk produk-produk ini udah mulai bikin tapi ya. Tapi dalam skala yang kecil belum ada yang banyak gitu. Yang kita jual cuman capal datua. Capal datua itu apa? Kalau ini pemirsa di rumah juga. Tarompa datua. Oh, tarompa datua. Iya, tarompa datua. Itu yang laki-laki dan perempuan. Iya. Itu jadi peminat dari customer saya yang datang ke galeri saya di air terjun itu, mereka berminat sekali dengan barang kulit yang berbahan kulit. Nah, dari situlah saya terinspirasi untuk membuat galeri kulit yang mungkin lebih besar dari galeri saya sebelumnya. Karena yang datang nanya bahan kulit, betul. Yang item yang paling laris itu di galeri saya waktu itu itu sendal kulit itu. Iya. Tarompa. Kalau kami bilang sini capal. Oh, capal. Iya, capal datu. Nah, sekarang sudah produksi di berbagai jenis ya. Jenis, iya betul. Enggak hanya ini, tadi saya coba keliling-keliling lihat ada
sendal, ada ya ini ada topi, Iya. topi koboi ya, Topi koboi. topi koboi, kemudian jaket, kemudian sepatu, tas dan segala macam. Mengenai namanya Minangkayo, itu sudah di 2008 itu atau baru muncul? Baru. Ah, Kita nama Minangkayo itu berdiri di tahun 2018 awal. oke, 2018. 2018. Sudah di sini. Sudah di sini, Oke. sudah di sini. Ya. Ya, 2018. Kenapa milih namanya Minangkayo? Minangkayo ya. Dari filosofinya Minang itu kaya, Bang. Kalau kayo itu kan kaya Ya. di Bonyo kan. Minang itu kaya. Tergantung kita melihatnya dari mana. Betul. Sebenarnya di Minang ini banyak hal-hal yang belum terolah. Betul. Nah, contoh kasus, tapi anak muda sekarang udah kritis tuh kalau masalah Ya, itu. ya. Contoh di Pariaman, Ya. kelapa. Ya, betul. Dari sebatang kelapa, dari akar sampai daun batangnya itu berguna semua. Bermanfaat saat ini, ya. Kayak coconut oil tuh sampai ekspor. Betul. Serabut tuh kalau dihancurkan tuh jadi bahan untuk pendukung tanaman. Iya. Seperti itu. Istilahnya di Minang ini kaya. Betul. Selain kaya dari adat istiadatnya, orangnya juga cerdik Ya. pandai. Seperti itu, Bang. Ya, ya. Makanya kita bilang Minangkayo. Minangkayo. Ya, Minang itu inspirasinya dari kaya. situlah ya, dari Minangkayo. Minang itu kaya. Berkaitan dengan produknya, nama brand itu sendiri, apakah kita memang memunculkan nilai-nilai Minang di produknya atau memang hanya sekedar nama agar semua orang tahu oh ini dari Sumbar gitu? Iya. Kita mungkin dari nilai itu tadi, dari nilai adat kita aja, Minang kaya itu tadi. Nah, contoh salah satunya yang kayanya dari Padang Panjang ini ialah kulit gitu. Oke. Berawal dari keresahan kita di sini Padang Panjang ini belum ada galeri yang menjual untuk oleh-oleh. Ya, ya. Nah, gitu. Galeri oleh-oleh Ya, dari berbahan kulit. Betul. Oke. Kita dengar kan di Padang Panjang ini UPTD kulit terbesar di Sumatera Barat. UPTD kulit dari dinas? Iya, dinas perindak sini, Bang. Oh, dari perdagangan sini? Iya. Ada UPTD-nya? Ada. Oke, itu 5 menit dari sini, Bang. Oke. Bisa nanti kita coba Bisa. lihat di situ. Itu untuk produksinya sendiri kira-kira berapa kalau yang pernah Kakak dengar? Produksi kulitnya nih. Kalau produksi itu kan intern di dalam tuh, Bang. Ya, Kita ya. nggak ngerti tuh. Kan karena kita kan di sini kita mengolah bahan setengah jadi Ya. menjadi barang jadi, Oke. seperti itu. Ya. Setengah jadi lah ya, artinya. Artinya sudah barang kulit sudah bersih. Oke. Karena izin kita, lisensi kita kan perdagangan. Ya. Produksi dan perdagangan saja, betul. bukan dengan Ya, pembuatan. bahan baku lah ya. Iya. Bukan dari bahan baku ya. Oke, artinya hampir sebagian besar produk di sini ambil bahan dari ini atau ada dari daerah lain? Kita di sini kalau bahan ini ada sebagian saja. Sebagian. Ya, sebagian saja karena kita ada kualitas yang harus kita tonjolkan. Betul. Selain kita barang lokal, kita juga ada. Yang untuk capal datuk tadi kita pakai barang lokal tuh. Pakai kulit lokal maksudnya. Kulit lokal. Perbedaannya barang kulit lokal asli Padang Panjang ini dengan bahan-bahan lainnya apa? Pengolahannya, Bang. Pengolahan. Dari pengolahan tadi kita udah bisa tahu nih kualitas dari produknya. Oke. Termasuk itu tahan lamanya, Tahan kemudian lamanya. diolahnya nanti hasilnya juga tidak terlalu maksimal atau bagaimana? Kalau maksimal tidak maksimal itu tergantung ini, Bang. Kita ada faktor kesukaan. Ya. Kesukaan nih. Artinya kesukaan itu kita setiap orang nih punya mindset kesukaan terhadap barang atau apapun itu ada faktor kesukaannya gitu. Ya. Nah, kalau barang kita yang memang lokal itu memang khusus kita lebih tebal. Ini tebal. Namanya itu napa. Kulit napa namanya. Jadi dari prosesnya itu dia lebih sedikit prosesnya. Tidak apa ya, tidak panjang lah istilahnya. Tidak terlalu panjang untuk di bahan kimianya. Oke. Gitu. Jadi artinya kulitnya itu lapisannya masih tebal. Iya. Dan ada beberapa bagian yang belum dibuang Iya.
Dan itu peruntukannya cocok untuk sandal. sandal. Iya. Untuk sepatu? Sepatu nggak bisa. Nggak bisa. Belum bisa. Oke. Belum bisa karena kita untuk sepatu tuh ada syarat-syarat yang harus kita penuhi supaya sepatu itu lentur kita pakai. Oke, yang nyaman. Nyaman, begitu Bang. Oke. Biasanya kalau napa itu kita untuk kerajinan tas, sendal. Untuk sepatu belum bisa karena ada syarat khusus di kelenturan kulit tadi. Oke. Itu kelenturan kulit itu tergantung di kimia tadi. Pernah disaranin ke ini nggak Kak, ke UPTD yang ada di sini atau para pengolah kulit tadi dari bahan mentah ke bahan setengah jadi, itu pernah disarankan tidak kalau bisa produksinya begini dong biar kita nggak jauh-jauh ngambilnya ke ini kita gitu. beda kamar. Beda kamar ya kan, beda. pada kenyataannya sudah dulu waktu dengan Pak Arfan, waktu Pak Kadis ini lama ya perdagangan yang tahun ini sudah pensiun beliau, kita udah pernah memberikan masukan untuk membuat produksi kulit sesuai dengan keinginan kita sebagai produsen pertama nih gitu. Karena kita juga permintaan di sini barang-barang kita nih sangat tinggi. Tetapi dengan adanya kualitas produk yang mungkin itu belum tentu ini ya, saya nggak ngambil ya, tapi saya ngambil di 30% tuh saya laris di ini capal tadi. Capal. Karena itu adalah ikon kita juga, ikon Sumatera Barat juga itu. Jadi yang kayak gini kan ini belum bisa nih di situ. Ini kan lentur bahannya. Lentur bahannya nih. Tapi kulit asli semua ya berarti ya? Asli dong, asli. Nanti ada yang masih digulung, itu abang bisa lihat tuh nanti. Kembali ke masalah nama tadi. Masalah boleh. Nama tadi. Apakah memang yang konsumen yang datang ke sini karena namanya itu menjadi salah satu daya tarik, atau ya tidak pedulilah namanya mau Minang Kayu, mau Sunda Kayu atau segala macam lah gitu. Yang penting produknya bagus kayak gitu. Ada nggak yang punya? Mungkin dari awalnya mereka bukan nama brand ya yang mereka itu. Yang kita tonjolkan di sini sentral kulitnya. Mereka lebih tertarik produk kulit ke sini. Akhirnya mereka Minang Kayu terdengar indah di kepala mereka. Akhirnya menjadi logo yang mungkin enak disebut gitu. Minang Kayu gitu. Oke. Minang Kayu premium leather. Ya mungkin. Itulah lebih kurang ya. Gitu Bang. Bahan artinya kita masih campur ya. Ya kalau dalam konteks pengolahan sebetulnya apa yang dilakukan oleh produsen bahan di beberapa tempat di Indonesia, bahkan yang dari luar negeri sekalipun, itu kan sebenarnya hanya di alat dan bahan kimia tadi ya ceritanya. Kira-kira kenapa sih enggak bisa memproduksi itu, Pak? Kira-kira menurut Kakak ya, kita nggak ini ya. Mungkin SDM juga berpengaruh Bang, SDM juga berpengaruh. Bahan baku mungkin juga berpengaruh juga. Lebih ke SDM sih Bang. SDM. Saya keahlian dalam pembuatan. Juga kita ada permintaan juga Bang. Kita kan sebagai pengusaha, artinya kita bukan sesuai kita, tapi sesuai permintaan konsumen atau pasar. Pasar sukanya yang dari sini nih yang kayak gitu Bang, yang keras tadi napa. Itu yang kita produksi banyak gitu, mungkin seperti itu. Nah, kalau permintaan saya mau yang lunak karena pasar saya juga ini berbeda gitu kan. Yang banyak mereka mau yang ini gitu. Nah, saya banyak produksi yang ini gitu. Oke ya, kita selaku ini pengusaha tentu tidak akan mungkin ini ya menunggu mempertahankan keinginan kita sendiri ya. Betul, tentu pasti harus menyesuaikan dengan permintaan pasar. Betul. Kalau pasar minta banyak yang model begini ya mau tidak mau kita harus jual yang begitu. Betul. Tetapi konsep dari penggunaan konsep awal lah Minang Kayu, karena memang produksi kulit di Padang Panjang ini banyak,
harusnya menjadi perhatian juga ya. Kalau saya boleh menyimpulkan, harusnya jadi perhatian juga bagi apa namanya, bagi ya produsen kulit bahan tadi. Ya bagaimana bisa bersaing dengan produk-produk ini juga, Betul. bahan-bahan dari luar juga. Jangan ya, kalau bisa kita produksi di sini, tentunya kita juga ambil di sini ya. Iya, pasti, Pasti kita ambil pastinya. di sini ya. Itu sudah saya bahas itu dengan Pak Farhan tuh. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa, lanjut aja Kak. Gimana hasil pembahasannya, gimana nggak? Mungkin itu tadi Iya. SDM itu nggak harus loh orang awak gitu. Betul, betul. Kalau bisa kita belajar ke orang yang lebih dulu, Betul. gitu. Betul, panggil mereka yang ahli-ahli Betul. kan begitu. Sudah mereka lakukan. Iya. Eh, Uji laboratoriumnya harus bagaimana, ketebalan itu sudah mereka lakukan tuh Sudah. sebenarnya, Bang. Iya, cuman ini ya, Ini apa? apa ya? Apa kira-kira? Mungkin nggak, itu tadi pasar tuh tadi yang pengennya mereka itu sesuai permintaan pasar. Ya. Kalau yang saya lihat tuh memang itu tadi napa yang banyak di sini. Napa. Oleh karena itu mereka memproduksinya kebanyakan apanya? Iyalah, sesuai pasar mungkin. Padahal justru begini, kalau kalau kita berpikir rantai produksinya harus dipersingkat, jika diproduksi dengan bahan-bahan yang konsumen lain juga butuhkan, kita tidak perlu impor atau bahkan Ya. ambil dari luar Sumatera Barat, tentu harga jual kita juga tidak terlalu tinggi Betul. di mata konsumen. Kan? Untuk rata-rata harga di sini, kalau seandainya bahan lokal dengan bahan impor, itu selisihnya berapa persen kira-kira? Sama loh. Sama. loh. Kalau saya kan per meternya per fitnya 21. Di sini bahan yang itu tuh kalau yang bahan segini di bawah inilah saya beli di sini itu sama 21 juga, tapi kualitasnya di bawah itu. Oke. Tentu saya lebih milih yang bahannya bagus, yang sesuai dengan yang saya mau lah, permintaan pasar saya gitu. Yang masalah UPTD tadi udah dibahas juga dengan Pak Wali Kota Pak Fadli Amran waktu itu sudah disampaikan ke Pak Farhan Pak Farhan namanya. Ya, saya juga nggak tahu tadi saya mau juga. Oke. Gitu. Padahal sapinya juga makan rumput, ya kan? Iya. Tapi hasilnya bisa beda ya? Beda. Karena ada takarannya kalau kimia itu. Mengenai ketahanan sendiri untuk bahan-bahan ini, ketahanan produk dari bahan yang lunak, lunak dengan bahan apa itu? Sudah jelas yang ini. Tapi sudah jelas yang ini. Ditahan. Iya. Kenapa? Kira-kira lebih lentur, Bang. Oh, lebih lentur. Iya. Jadi kalau seandainya kita tidak lakukan perawatan standar, misal contoh ini ada beberapa bahan-bahan untuk melakukan perawatan pada bahan kulit, sama-sama diolah, sama-sama dirawat dengan baik, sama-sama dengan di treatment dengan cara yang sama, itu bertahannya juga berbeda. Tergantung ini suhu ruangan ini. Di setiap daerah. Dengan antara dua bahan tadi, napa dengan yang bahan yang lunak ini dilakukan treatment yang sama dalam perawatan, itu lebih tahan mana? Yang napa atau yang bahan ini, Bang? Bahan ini pastinya. Iya. Karena ini lebih bagus, Bang. Yang napa itu kayaknya lebih kering ya? Lebih kering, iya. Jadi kalau seandainya tersimpan dalam waktu yang lama bisa patah ya? Iya, seperti itu. Iya, itulah. Sip. Sedikit banyak saya jadi tahu ilmu mengenai perkulitan, ya, ilmu perkulitan. Kalau belanja barang kulit jadi tahu ya, Bang ya? Iya. Saya dari dulu diperkenalkan sama orang tua waktu masih SMP sudah menggunakan sepatu kulitnya. Ya, sepatu kulitnya yang standar-standar lah untuk anak sekolah, nggak kayak sekarang yang mahal-mahal gitu. Ya, sedikit banyaknya ya karena berjalannya waktu saya jadi paham, ternyata kulit tidak boleh diginikan, kulit tidak boleh diperlakukan begini, tidak boleh kena air terlalu sering, bisa kena air tapi harus dijemur tidak dengan matahari langsung. Iya, betul. Harus istilah apa, sawahnya disangai-sangai. Iya.
penyimpanan juga di suhu ruangan kayak gini, nggak boleh masuk dalam lemari, Betul, betul. dalam plastik. Jadi dia lembab jadinya. Ya, betul. Kalaupun harus disimpan ya minimal kena cahaya dan harus diperhatikan juga yang menempel di ininya ya. Betul, iya. Ya sama lah kayak perawatan kulit kita sendiri ya kan. Oke. Kak Friska, Iya, kita saya. bahas selanjutnya. Tadi kebetulan sebelum syuting ini, jadi ada banyak konsumen yang datang. Saya Iya. kira ini konsumen dari mana? Ternyata mereka menggunakan bahasa Malaysia. Malaysia ya. Betul. Kayak kaget ada Upin Ipin datang ya. Enggak. Ternyata kawan-kawan dari Malaysia ya, Iya, negara betul. jiran. Kenapa begitu banyak saya menyimpulkan begitu banyak, kenapa? Karena di depan saya lihat ada Ringgit ya. kotak infaknya itu ringgit, sama kayak saya sebutkan di rumah makan Lamun Ombak kalau Iya. nggak salah, itu saya perhatikan kotak infaknya Iya. kenapa ringgit semua gitu. Ya, Kenapa banyak Malaysia di sini? Sumbar tuh tinggi tingkat kedatangan dari negeri jiran, Bang. Oke. Terutama ini kalau ini kita bahas panjang nih, Bang. Ya, sejarah. Bukan. Kenapa tuh? Dari segi ini, Bang. Kalau kita sekarang nih mahalnya tiket nih, Bang. Oke. Di 2018 ke bawah masih banyak nih, Bang. Wisatawan lokal domestik Indonesia masih Yang ke sering, Sumbar, iya. sering ke Sumbar, Bang. Untuk sekarang di tahun inilah 2018 ke atas itu tiket mahal. Mereka kita orang Minang pun ke Malaysia murah. Ya. Mereka ke sini murah juga, Bang. Oke. Kalau domestik kita ke Jakarta kan sama tuh perjalanannya tuh. Mahal kan? 1.200.000. Nah, mereka cuman mungkin 250.000. 400 60 sampai 100 ringgit tuh ke mereka tuh 350-an tuh. Sini. Iya. 60 70 lah, 70 ringgit sampai 100 ringgit. Udah sampai sini tuh. Pergi gitu. Gitu, Bang. Jadi harga tiket juga sangat mempengaruhi pasti. Iya, pastinya. Kan kita juga di sini sering tuh. Pasti teman-teman Bang juga ini ya. Banyak yang ke Malaysia, Thailand. Iya. Bahkan kalau mau ke Bali, dia ada triknya dari teman saya. Iya. Karena kebetulan memang dia tinggalnya di Lombok, sebetulnya tinggalnya di Lombok. Jadi kalau mau ke Lombok itu dari Padang langsung direct Jakarta Bali itu harga tiketnya bisa sampai 3 sampai 4 juta. Iya. Tapi kalau via Malaysia itu bisa setengahnya lah. Kadang kita mempromosikan pariwisata Indonesia ke negara kita. Ya. Itu kadang kayak dilema gitu. Betul. Kita ada 5 kali ke Malaysia, Singapura, ke Thailand. Ke Labuan Bajo mungkin 1 kali belum. Mungkin ya. Betul. Karena mahalnya Memang itu. mahal. Ya gimana kita mau ini ya? Ya, betul. Mau maju bersama istilahnya. Betul. Padahal sebetulnya kalau dilihat dari jumlah konsumen yang tertarik dengan produk kita itu sebetulnya dari dalam negeri sendiri itu sudah banyak sekali. Iya. Sudah banyak sekali. Tapi karena salah satunya kendalanya itu ya mau gimana lagi kan gitu ya. Sempat dibahas juga di secara nasional, kenapa sih tiket kita begitu mahal di dalam negeri? Ternyata memang salah satunya karena pajak penerbangan ya. Pajak penerbangan itu, pajak BBM-nya. Iya. Pajak aftur. Ya itu sudahlah nggak terjangkau lah ya sama kami ya. Siap. Kalau dari Malaysia itu memang sengaja didatangkan ke sini karena sudah ada beberapa kerjasama, atau ada yang pernah coba datang sendiri, melancong sendiri nggak di sini? Ada. Kita ada langganan, repeat order lah istilahnya. Mereka kalau ada beberapa tamu ini ya, tamu spesial lah. Mereka itu kesini tidak pakai tour guide atau tour travel lah gitu. Mereka pribadi kesini. Kadang mereka repeat order, artinya mereka udah pernah ke sini, mereka melancong sendiri gitu, ada.
Kayak gitu, Bang. Mereka tertarik dengan sendal saja atau dengan produk-produk lain? Pastinya dengan produk lainnya juga Oke, lah. siap, Iya. siap. Ini yang semua yang terpajang di sini, Kak. Nah, semua yang terpajang di sini ada Ya. katalognya atau ada Ada. referensi lain yang Ada, katalog kita ada. Kita juga bisa dilihat di e-katalog produk yang Pemda punya tuh, Bang. ya. Ada. Oh, yang dipromosikan oleh Dinas Pariwisata ya, Ya, Dinas betul. Perdagangan ya. E-katalog produk. Kita juga punya etalase sendiri. Oke. Oh, e-katalog ini e-katalog LKPN ya? Iya, Iya. dari apa? LKPP. iya, LKPP, LPSE. LPSE. Iya. Siap. LCC ini nih, ini kemarin lomba cerdas cermat menang nih ya. Masya Allah. Oke. Mengenai keunggulan. Nah, keunggulan. Apa sih bedanya, Kak? Bedanya gimana ya? Keunggulan di sini kita mungkin setiap pengusaha sama ya, make bahan yang berkualitas gitu ya. Kalau di sini saya lengkap di sini. Kita produk fashion. Ya, betul. Lengkap artinya memang kita buat mereka itu senang berbelanja sini mulai dari atas sampai bawah produk gitu. berbahan kulit ya. Bahkan ada juga di sudut di depan kalau kamera diputar itu ada produk-produk lainnya yang khas Sumatera Barat ya. Ya, batik, sulaman, songket. Atau saya punya ide nih. Boleh silakan. Boleh. Karena kita mengusung nama Minang ya, ada Minangnya di situ. Kenapa nggak coba olah dengan cara laser atau press? Itu ada batik ulir-ulirnya Minang misalkan di bagian sudut lengan itu ada sedikit lasernya, kaluk paku ya kalau Minang ya, kaluk paku itiak pulang patah dan segala macamnya. Kenapa nggak pernah coba nggak? Sedang kita usahakan, Bang. Saya ini kan nggak punya laser. Kalau laser itu diupah di sini. Daripada bantunya mesin jahit terus ya, mending bantunya laser juga ya kalau. Iya. Mesin laser di Padang Panjang nih, Bang. Agak ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bawa keluar ya. Jujur itu salah satu jadi catatan karena untuk menjahit sudah bisa, untuk produksi kulitnya sudah bisa. Nah, kita inovasinya nih gitu. Nah, inovasinya juga harus dikembangkan karena rata-rata yang saya lihat produk kulit itu memang mainnya sekarang di laser ya. Iya, betul. Iya, laser lagi musim. Nah, kembali ke pasar tadi, Bang. Pasar mungkin di lokal, kalau selera saya ingin seperti itu. Saya juga ada kulit paduan songket gitu ya, Bang. Ternyata pasar saya yang saat ini mereka kurang berminat mereka lebih suka yang 100% kulit, balutan kulit semuanya, bukan di model-model. Mereka nggak suka. Terutama juga pernah saya coba di Ecoprint berbahan kulit. Ada. Boleh nggak ini ada contohnya nggak? Ada. Berbahan kulit dari Ecoprint berbahan kulit juga ada. Di songket juga ada, tetapi memang mungkin selera pasar saya tadi itu. Iya. Betul. Yang Ecoprint ya lagi diambilin. Iya. Oh. Ini kombinasi. Iya. Yang Ecoprint yang ini. Yang punya Kak yang sendal ya. Oh, ini kombinasi. Iya, yang kayak dengan gini. Songket ya. Sip. Oh, ternyata bisa ya dikombinasikan dengan songket ya. Bisa, manis banget. Tapi untuk lokal, ibu-ibu pejabat sini udah pakai nih. Betul sekali. Ya, itu tadi tergantung pasar saya. Ini yang Ecoprint nih, Ecoprint. Oh, untuk ininya ya. Ini pakai nggak apa-apa. Biar ini sama-sama masuk. Udah aku suruh. Ini pakai daun. Ya. Ya ini juga perpaduan antara kulit dan Ecoprint kayak gini. Oke. Ini. Nah, yang saya maksud itu gini loh, Kak. Misal contoh gini ya.
Ini Ya. ada produk tas. Mm-mm. Nah, yang udah jadi kan bisa di laser nih. Misalnya laser di Iya. sini, ukirannya sedikit atau di sudut sini, ya nggak terlalu Iya. juga full juga. Ngasih tanda kalau Minang punya. Minang ini nih punyanya tasnya begini nih gitu Iya, loh. iya. Ada semacam ukiran khas lah gitu ya. Mungkin ya mungkin. Iya, iya, Itu iya. tergantung owner gitu. Ini saran saya aja. Iya, iya, iya. Siap. Mengenai harga nih. Harga boleh. Harga gimana? Harga ini ya, Per satu produk. per satu produk. Kakak bisa sebutkan kalau Iya. tas rata-rata di harga segini, sepatu di harga segini, jaket di harga segini berapa? Kalau harga tas kita dari 350, 350 ada yang sampai 2 juta. sampai 2 juta. Ya. Sampai 2 juta. Itu sapinya Sapi, sapi juga ya. sapi. Tapi olahannya yang sudah lebih lanjut. Dari size biasanya size. Okay. Ya karena hitungan tadi kulit per feet. Per fitnya Ya. kita lembarannya itu lebih banyak gitu. Ini megangnya kalau ibu-ibu pejabat begini. Kalau pegang tas kecil. Iya ya. dong. Ini untuk ini ya, untuk pesta ya, pegang. Kalau untuk jaket dari harga, kalau jaket kita ada yang 1.500.000 sampai 5.800.000. Sampai 5.800.000. Ya, contohnya ini, Bang. Ini kulit domba ini. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. A few moments later. Contohnya ini. Oke. Nama apa? Contohnya ini. Ya. Ini contohnya nih, Bang. Nih. Itu di 5.800.000. 5.800.000. Oke. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan produk sejenis, ada yang lebih tinggi lagi ini? Pernah dengar nggak? Ada. Pernah dengar? Apa itu? Produk yang sama seperti Iya. ini, cuma brandnya berbeda. Brand berbeda. Harga produk dengan model seperti ini. Polo jaket. Pernah dengar di harga berapa? Pernah lihat. 12 juta. 12 juta ini sementara Iya. cuman 5.800.000. Kulit asli. Kulit asli Iya. yang membedakan hanya merek saja. Iya. Merek saja. Polo jaket. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman, nah yang mau keluar negeri ini kayaknya cocok nih. Ya, dengan harga cuma 5 jutaan, punya kualitas 100% original, dijamin ya. Dijamin. 100% original, sudah bisa bawa jaket ini pulang. Kita nggak bakalan di komen sama orang karena ini memang jujur ini asli ya, asli sekali. Kemudian untuk topi ada beberapa tipe, kalau bisa dilihat ke sana itu ada topi koboi, kemudian ada topi ya dengan berbagai jenis, ada topi pelukis juga kayaknya. Iya. Peci juga. Bareta, peci. Topi di harga? Kalau topi di harga 150 sampai 350. Untuk koboi itu 350 tuh. Cuma 350 ya. Bisa di custom juga topi? Bisa. Ada buatnya dekat sini. Dekat sini buatnya. Oke, memang yang memproduksi warga lokal. Ini dari Penyalayan ini, Pak Eri namanya. Oke, Iya. memang produksi topi koboi mereka. Iya, ya. Nih, ada yang bisa saya coba kayaknya. boleh, silakan. Yang kecil-kecil aja. Boleh. Atau yang lebar Tolong, nanti ketutup mulut saya. Nah, itu juga boleh, Kak. Saya coba. Oke. Mudah-mudahan cocok. Ini di 550. Oke. Kayaknya gimana? Begini ya? Iya, Bang. Ya kayak itu, Bang. Oke. Oh, ternyata nyaman juga ya. Ini panas nggak Kak, kalau begini? Enggak. Oh, ini kulit asli juga? Asli kulit. Kulit. Cuman sudah ditambahkan dengan busa kayaknya. Iya. Untuk kenyamanan. Untuk kenyamanan. Karena kalau kulit langsung kayaknya asem ya Kak ya. Asam. Kalau kena keringat ya. Iya Kak. Ya. Kalau langsung kena keringat itu, apalagi ini ya, kena keringat tidak langsung dibersihkan, langsung ada pulau dari Sabang sampai Merauke di sini. Biasanya kalau pakai topi. Ini cocok nggak? Nih, cocok nggak nih? Oke. Kemudian ada produk lain. Tas sudah tadi? Tas?
Oh, sepatu. Iya, sepatu Bang. Sepatu dari range berapa sampai range berapa? Sepatu dari range 350, 350. ada yang 1.200.000 ada. 1.200.000 ada. Tapi saya ini nih Kak, kalau saya jujur, ini saya pribadi ya. Iya. Saya lebih suka sepatu yang modelnya Oxford, yang ujungnya agak runcing. Runcing, iya. Nah, agak Itu orang lokal biasanya Bang. lokal. Iya, yang runcing kan? Oxford. Apa itu, kayak mana itu? Bukan yang begini, bukan yang begini. Itu saya bilang. Oke. Kalau lokal memang rata-rata yang begitu. Bapak-bapak itu, Kalau Oxford. pergi Mana ya? mancor, pergi mancor, mencari organ. Iya kan? Tapi yang begini nih. Nah, kalau saya yang Oxford, yang ujungnya agak bulat, yang mana ya contohnya? Saya lihatnya cocoknya yang di sepatu perempuan itu loh, Kak. Lebih cocok tapi agak runcingan dikit. Kayak sepatu perempuan itu lah, yang hijau itu loh. Nah, itu saya lebih suka dan bukan, yang kayak yang hijau itu, Kak, ujungnya. Bakpao enggak? Oxford. Bukan, itu masih petak juga. Runcing yang iya itu. Iya, cocok sekali. Saya lebih Ya, suka ini selera kita nih Bang. Iya. Cuman Ya. ininya datar, nggak melengkung gini. Iya. Saya Ini bisa tingginya bisa diatur nih. Iya, betul. Betul. Nah, saya cocoknya agak begini nih, cuman agak datar begini. Iya. Jadi setelah beberapa kali saya survei, apa karena cocok dengan keinginan saya, rata-rata peminatnya yang di Oxford ini tinggi lah. Yang ini Bang? Iya, di Oxford ini tinggi. Bukan masalah lokalnya. Kalau yang lokal kayaknya yang agak yang ujungnya agak petak gitu ya. Iya Bang. Nih abang-abang muda, bengkir, bengkir. Sukanya begini dengan celana standar. Iya. Berarti sepatu di harga 350 sampai 250. Ini berapa? 750. 750. Iya. 750 kualitasnya begini loh, luar biasa. Ini kalau di toko-toko online dengan kualitas begini bisa dicek nanti. Itu ada di kisaran 1 jutaan. Jaminan aku 2 tahun ini Bang. Jaminan 2 tahun jika nggak lepas itu lemnya. Lemnya. Oke. Betul. Lem tapaknya itu habis tuh. Tapaknya duluan yang habis. Iya. Banyakan yang kesini balik ke sini tapaknya habis. Minta ganti tapak. Tapaknya dengan tapak yang sama? Iya, bisa ditukar ganti tapak. Oke, di servis lagi ya berarti ini. Pasti. Kita ulang buka tuh tapaknya tuh. Ada nih sepatu saya di rumah, cuma nggak boleh di sini. Bisa nggak? Bisa. Saya suka sepatunya. Tapi tergantung ininya tapaknya kita punya apa enggak. Tapaknya itu tadi. seperti ini sekali. Tapi agak lebih tinggi 4 cm. 4 cm. Tinggi ya. Oke, itu tadi cerita-cerita kita pemirsa dimanapun berada. Cerita-cerita kita mengenai produk kulit. Ada satu pertanyaan dan mungkin sebagai closing statement ya bagi teman-teman di rumah, tantangan dan apa sih keseruan jual ini di Sumatera Barat, khusus di Sumatera Barat ya, bagi kawan-kawan yang berminat nanti, karena memang pasarnya itu sebetulnya luas kalau untuk produksi barang-barang berbahan kulit ini, karena yang suka itu tidak cuman orang lokal, internasional juga suka, tergantung kita bagaimana memasarkan. Nah, suka dukanya serta seberapa manis sih bisnis ini. Kalau manisnya dulu ya Bang. Manisnya dulu boleh, manis banget. Bibir ya. Manis banget Bang. Bisa menghidupi keluarga kan. Nggak cuma hidup berarti. Nggak cuma hidup artinya. Kalau itu manisnya banyak lah. Banyak banget manisnya. Yang saya lakukan dari awal itu mungkin kalau dari awal merintis sampai sekarang ini sudah syukur alhamdulillah peningkatan ekonominya. Lah, pokoknya kalau berapa kali Kak? Udah naik haji berapa kali? Belum Bang, belum. Umroh belum. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Dikenal luas, nama Minangkayo juga termasuk nama saya juga. Terus di taraf ekonomi itu udah pasti.
Ya, itulah Bang. Alhamdulillah. Kalau pahitnya sama banyaknya dengan manisnya. Sama banyaknya. Sama banyaknya dengan manisnya. Mungkin sama pahitnya itu. Sudah kebal ya. Sudah kebal, alhamdulillah. Sudah kebal banget. Ya, kalau pelaku usaha tidak kebal ya tidak pelaku namanya. Pernah jatuh, bangun lagi. Pernah jatuh, bangun lagi. Udah banyak merasakan itu. Ya, sudah Ya. pasti. Sampai dengan usaha pada hari ini untuk mempertahankannya pun juga harus Iya. punya strategi yang luar biasa ya. Pasti. Strateginya, tenaganya, ya, kemudian Doanya. dan sebagainya. Oke. Kalau boleh tahu anak berapa orang, Mbak? Saya belum ada. Belum ada. Iya. Belum berkeluarga? Sudah. Sudah berkeluarga tapi Sudah. belum rezeki ya. Belum rezeki. Alhamdulillah dikasih di rezeki Iya, yang lain. alhamdulillah. Allah Maha Bersyukur Adil, aja. Kak. Iya. Allah Maha Adil. Oke, pemirsa di rumah dimanapun berada, sudah panjang lebar kita bercerita dengan Kak Friska mengenai Minangkayo. Ya, bagi teman-teman di rumah yang ingin bikin merchandise mungkin untuk di kantornya, di teman-teman di sekolahnya, di tempat bekerjanya, bikin kenang-kenangan untuk atasannya mungkin, atau kegiatan-kegiatan kantor yang berbahan kulit juga bisa ya di Bisa sini banget. ya. Bisa Bisa. di sini nanti bisa kontak langsung ke Kak Friska. Ada Instagramnya? Ada. Ada Instagramnya Bang? Instagram Minangkayo 1 ya. Minangkayo langsung ya? Minangkayo 1 langsung. Minangkayo 1. Oke, Ya. nanti di bawah ditayangkan. Nomor telepon Bisa. berapa? 0812 0812 7023 7023 8823. 8823. Nah, langsung bisa hubungi ke nomor itu. Dan bagi kawan-kawan di rumah yang ingin lihat-lihat ke sini, bisa langsung ke Padang Panjang. Nah, jalurnya itu masuk ke pintu gerbang Mifan ya. Ya. Masuk pintu gerbang Mifan sekitar berapa meter? 30 meter. 30 meter belok kiri. Belok kiri langsung ketemu Gang dengan pertama lah. gang Sini. pertama ya, setelah simpang Mifan itu langsung ketemu dengan outletnya Minangkayo nih ya. Ya. Nah, langsung di tokonya bisa pilih-pilih, nanti bisa request juga untuk jaket dan segala macam produk yang ada di sini. Itu sudah ditayangkan ya, yang belum ditayangkan juga masih banyak gitu loh. Oke, demikian podcast kita kali ini, podcast Batandang kita dengan bintang tamu kita IKM Minangkayo ya, dengan Kak Friska. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.